Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Pernah ngerasa gak sih SpongeBob yang sekarang tuh rasanya kok aneh dan beda banget ya dari zaman kita SD nonton di Global TV? Patrick yang dulu tuh lucu, sekarang sifatnya kayak psikopat. Squidward cuma jadi objek siksaan. Dan Mr. Krabs juga udah murni jadi monster kapitalis, guys. Kenapa ya kartun favorit kita ini tuh hancur? Dan ini bukan karena kalian udah dewasa ya teman-teman. SpongeBob itu diciptakan oleh Steven Hillenburg, seorang ahli biologi laut yang bikin kartun ini dari hati. Tapi saat dia sakit parah dan juga akhirnya meninggal, perusahaannya tuh malah ngambil alih dan memeras franchise ini habis-habisan tanpa peduli sama jiwa karakternya. Makanya hari ini aku akan bedah sisi gelap dari industri hiburan, yaitu tentang bagaimana sebuah perusahaan bisa dengan mudahnya menghancurkan karya yang dicintai banyak orang cuma demi uang. Oke, kalian tahu gak sih kenapa Patrick itu bodoh dan Mr. Krabs itu pelit? Jawabannya ada di penciptanya. Steven Hillenburg ini bukan animator, dia itu ahli biologi kelautan. Makanya setiap detail di SpongeBob itu ada sainsnya, guys. Patrick bodoh karena bintang laut emang gak punya otak. Mr. Krabs gila harta karena kepiting itu hewan bottom feeder atau pemakan sampah di dasar laut. Sandy pakai baju astronot karena dia mamalia darat yang gak bisa nafas di dalam air. Dan yang paling gila adalah Bikini Bottom. Namanya diambil dari Bikini Atoll yang mana jadi tempat asli Amerika melakukan 67 kali uji coba bom nuklir. Ya, teori gelapnya SpongeBob dan juga kawan-kawannya itu tuh sebenarnya adalah mutan hasil radiasi nuklir ya guys. Nah, SpongeBob zaman dulu itu masterpiece banget karena kreatornya beneran paham dunia yang dia bikin. Bukan cuma asal menggambar karakter lucu untuk jualan mainan. Coba deh ingat-ingat, kenapa sih SpongeBob season 1-3 itu masterpiece yang gak ada tandingannya? Karena karakternya tuh punya jiwa. Kalian inget gak episode pizza delivery? Jadi waktu customer kurang ajar bikin SpongeBob nangis karena pizzanya tuh telat, siapa coba yang maju ngebela? Squidward kan? Another one? Look, I told your little friend I ain't paying for that! Well, this one's on the... Orang yang paling benci SpongeBob justru melempar pizza itu ke muka pelanggannya demi membela temannya. Atau episode Band Geeks saat Squidward yang selalu jadi loser akhirnya menang kompetisi marching band dengan lagu Sweet Victory. Kemenangannya tuh terasa luar biasa banget kan karena kita tahu nih betapa menderitanya dia setiap hari. SpongeBob era awal ngajarin kita ya soal empati, imajinasi, dan juga perjuangan. Mereka paham nih di mana karakter yang udah sering kalah, kemenangannya bakal jauh lebih bermakna. Itulah suatu hal penting yang kartun zaman sekarang udah lupa caranya. Nah, tapi yang banyak orang nggak tahu, Steven Hillenburg tuh sebenarnya mau berhenti setelah season ketiga, guys. Ya, SpongeBob itu seharusnya tamat di tahun 2004. Steven Hillenburg tuh mau mengakhiri serial ini waktu film pertamanya rilis ya, di mana SpongeBob itu berakhir jadi manajer Krusty Krab kedua. Ending yang sempurna kan? Nah, tapi Nickelodeon jelas nolak mentah-mentah. Kenapa? Karena merchandise SpongeBob itu ngasilin 260 triliun rupiah. Bayangin dong, duit segitu bisa bayarin setengah anggaran kesehatan Indonesia cuma dari satu kartun. Nickelodeon milih terus meres SpongeBob ini jadi sapi perah, sampai akhirnya Steven memilih mundur. Sejak saat itu, kualitas SpongeBob hancur lebur. Tapi kalau Steven udah pergi, kenapa sih SpongeBob malah makin jelek, guys? Apakah cuma karena writers baru tidak setalenta dia? Iya sih, ada benarnya. Tapi ada satu istilah dari dunia animasi yang menjelaskan persis apa yang terjadi ke setiap karakter SpongeBob. Istilahnya bukan dari kartun ini ya, istilahnya berasal dari The Simpsons. Dan begitu kalian tahu istilah ini, teman-teman bakal lihat fenomena yang sama di hampir setiap film, series, atau bahkan tokoh publik yang kalian ikutin deh. Doesn't that look fun? Istilah kelam ini namanya adalah Flanderization. Ini tuh diambil dari nama Ned Flanders atau tetangganya Homer Simpsons ya. Nah, awalnya Flanders ini cuma karakter yang baik dan juga ramah, atau sekedar kontras aja lah ya buat Homer yang berantakan. Tapi seasons berlalu, sifat religiusnya tuh makin diperbesar sampai-sampai dia jadi karikatur evangelis yang berlebihan. Nah, Flanderization itu makanya adalah ketika satu sifat kecil karakter diperbesar terus sampai akhirnya menelan seluruh kepribadiannya ya. Inilah yang terjadi ke semua karakter SpongeBob. Patrick yang dulu bodoh tapi setia, sekarang berubah jadi psikopat berisik yang hampir membunuh Gary karena lupa ngasih makan. Squidward yang dulu relatable sama capeknya orang dewasa, sekarang murni disiksa. Di episode Ink Lemonade aja nih, SpongeBob tuh sampai memeras tintanya Squidward untuk dijadikan minuman dong. Sakit banget kan?
Krabs yang dulu masih sayang sama anaknya si Pearl, sekarang udah jadi kapitalis murni tanpa hati, teman-teman. Bahkan, channel resmi SpongeBob aja pernah bikin kompilasi nih, Best of Mr. Krabs Being a Dad. Dan kalian tau nggak apa? Gak ada satupun klip dari season 9 ke atas dong guys. Bukan karena editornya tuh males, tapi emang gak ada momen seperti itu lagi. Terus gimana dong dengan Sandy si petualang tangguh? Dia sekarang cuma jadi alat pembuat mesin sci-fi kalau penulisnya kehabisan ide cerita. Karakter-karakter ini udah kehilangan jiwanya, dimana semuanya tuh digantiin sama karikatur murahan hanya demi rating belaka. Nah tapi, kalian pikir SpongeBob modern itu cuma sekedar jadi nggak lucu doang? Kagak ya? Coba deh nonton season 7 episode One Course Meal. Di episode itu, Mr. Krabs nyiksa plankton secara psikologis pakai kostum paus sampai-sampai plankton tuh depresi dan nyoba bunuh diri ya teman-teman. Go away, cheesehead. Can't you see I'm trying to get run over? In fact, better yet, just step on me as hard as you can. Would you do that for me? I'm sorry, Plankton, but that flies in the face of my good nature. Forget it, kid. I'll just wait for the next bus. Iya, bunuh diri. Di kartun anak dengan adegan dia berbaring di rel kereta nungguin truk lewat. Episode ini ditayangin di Nickelodeon dan bahkan setelah backlash internasional, episode ini akhirnya ditarik dari beberapa siaran ulang. Tapi jelas lah ya udah telat, wong udah keburu tayang. Aku yakin deh waktu dubbing Indonesianya juga tayang di Global TV dan mungkin aja ada banyak orang tua di rumah yang bingung ya. Loh, ini kartun kok jadi gini ya? Atau ada episode juga nih The Splinter pada season 6. SpongeBob waktu itu kena serpihan kayu di jempolnya dan kameranya zoom in detail banget ke jempol yang bernanah. Come on. Oh, that really hurts. Oh, barnacles, this hurts. Bener-bener menjijikan dan cuma buat shock value murahan kan? SpongeBob zaman dulu tuh ngajarin pesan moral lewat cerita yang keren tanpa harus nyeramahin kita. Tapi sekarang apa sih? Karakter utamanya malah ngomong langsung ke kamera untuk menjelaskan pesan moralnya. Seolah-olah penulisnya tuh nganggep kalau anak-anak yang nonton itu bodoh dan gak bisa mikir sendiri. Lalu pada bulan November 2018 tragedi itu terjadi. Steven Hillenburg meninggal dunia di usia 57 tahun karena ALS. Ini tuh penyakit saraf motorik yang pelan-pelan ngerusakin kemampuan badan buat gerak, ngomong, atau bahkan bernafas. Dan kalian tahu nggak apa yang dilakuin Nickelodeon? Mereka langsung memerah karyanya tanpa ampun dong. Setahun setelah dia meninggal, mereka ngerilis Camp Coral yaitu SpongeBob versi bayi. Ini jelas-jelas bertentangan persis ya sama keinginan si Steven. Soalnya di tahun 2009, Steven tuh pernah bilang dengan tegas begini nih kurang lebih. Kalau mereka bikin SpongeBob versi bayi, gue pamit. Makanya bayangin ya guys, masa begitu kreatornya udah nggak ada nih, perusahaannya langsung rilis ide yang paling dia benci demi ngeruk keuntungan coba. Mereka terus aja tuh pokoknya bikin rentetan spin-off murahan mulai dari Patrick, Sandy, sampai Plankton. Tapi jelas ya orang-orang bisa ngerasain perbedaannya. Makanya yang dulu SpongeBob ditonton 50 juta orang per bulan, sekarang 170.000 views per episode aja udah bagus. Penurunan 300 kali lipat ini adalah bukti nyata kalau penonton tuh pada muak ya sama korporasi yang tega menghancurkan warisan kreatornya sendiri. Posting. Pelajaran besarnya, dan ini yang paling penting ya buat kalian sadari, adalah pola SpongeBob ini bukan kasus yang unik. Teman-teman bisa lihat hal yang sama di sinetron Indonesia yang ditarik sampai ribuan episode. Contohnya, Tukang Bubur Naik Haji yang jalan lebih dari 2000 episode. Atau Marvel Post Endgame yang terus-terusan produksi serial dan juga film tanpa visi yang jelas. Star Wars yang setelah diakuisisi Disney pun ngeluarin spin-off non-stop sampai orang-orang tuh lupa inti filmnya tuh tentang apa sih? Atau anime panjang seperti Boruto yang sekarang udah jauh banget dari Naruto-nya Masashi Kishimoto juga bisa masuk juga tuh. Polanya selalu sama guys, kreator punya visi, visinya tuh sukses, perusahaan ngambil alih, terus visinya hilang, karakternya dibikin flat dan ujung-ujungnya kualitas nyungsep kan? Steven Hillenburg pernah bilang sesuatu yang aku rasa makin valid nih tiap tahun. Hal tersulit dari membuat karya yang bagus adalah merelakannya pergi. Nickelodeon gak akan pernah rela melepas SpongeBob sampai dia tuh cuma sisa jadi logo di kotak pensil. Tapi jujur aja, yang ngerusakin kartun ini bukan cuma TV-nya, tapi kita penontonnya. Selama kita masih terus beli merchandise dan juga nontonin karya absurdnya mereka, ya mereka bakal terus maksa mayat berjalan ini untuk nari-nari lah. Coba ya, aku pengen aja kalian komen sama-sama, kira-kira nih menurut kalian, mulai start SpongeBob udah jelek tuh waktu episode yang mana sih? Atau jangan-jangan kalian masih nonton nih sampai sekarang? Terus kira-kira ada gak sih kartun ataupun series favorit kalian waktu kecil yang juga mengalami nasib serupa? Drop ceritanya ya. Sampai jumpa guys di video-video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!